Halo, kembali lagi ke obrolan-obrolan santai kita. Sekarang saya bersama dengan teman saya. Sandy. Betul, kemarin sudah ngobrol-ngobrol bareng teman saya satu lagi di tema eh, transformasi digital, teknologi-teknologi yang pernah kita pakai. Sekarang aku ingin membahas tentang eh, transformasi digital di era pariwisata. Betul, seperti itu. Eh, Mas Hendy, Ya, Pak. kalau mau liburan nih, hal pertama apa yang bakal kamu buka? Aplikasi apa deh yang bakal kamu buka deh? Pastinya Google sih, Google. Google. Ya, Lihat review atau lihat apa? ya lihat review, Hmm? terus lihat tempat-tempat yang mau kita tuju. Hmm. Nah, ini udah bener-bener fix belum buat Nah. kita tuju gitu. Dari Google ke Instagram atau ke YouTube? Google, Instagram, TikTok. Nah, ini kita lihat konten-konten menarik yang pernah dibuat orang-orang di sini. Terus review-review dari teman-teman lain. Terus kalian lihat ini ya, lihat bisa ngapain aja gitu di situ ya. Ya, benar-benar. Kalau untuk biasanya ya, tiket destinasi dilihat di Traveloka atau di langsung ke sana. Kalau tiket destinasi sih biasanya TikTok juga ada. Hmm. Nah, TikTok, terus Traveloka, Hmm. Tiket.com. Hmm. Nah, mungkin membandingkan dulu. Kalau dari TikTok kayaknya lebih nyaman, ya mungkin ngambilnya dari TikTok. Kalau dari Traveloka atau dari Tiket.com itu kayak penawarannya lebih menarik. Ya ada. Kita bisa ngambil itulah ya. Lihat ininya lah ya. Ya. Membandingkan. Betul, membandingkan harga. Nih apa nih? Menurut kamu wisatawan zaman dulu lebih ribet atau sekarang lebih ribet? Dulu kita kayaknya nggak setua itu ya untuk bisa membandingkan wisata zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi kira-kira ya di era belum ada teknologi nih, di era belum ada HP lah, belum ada internet, menurut lu lebih ribet sekarang atau lebih ribet zaman dulu? Kalau menurut aku sih lebih ribet zaman dulu lah. Kan zaman dulu betul, kita mengakses tuh harus kayak nyari berita di televisi, nyari brosur, betul, brosur, terus cari agen perjalanan dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kan di era sekarang kita hampir 24 jam loh pegang HP. Betul banget. Nah, kita bisa mengakses itu semua dari lewat HP. Nah, kita cari di aplikasi-aplikasi, terus itu bisa sih lebih mudah kita membandingkan apa yang kita inginkan lah. Berarti lebih gampang ya kalau mau kemana-mana ya sekarang ya. Iya. Kalau mau berwisata lah istilahnya ya. Iya. Lu kalau dulu kan mesen tiket kayaknya harus sana atau enggak minimal mesen tiket kereta atau tiket bus kan harus ke stasiun atau harus ke biro ya kan. Kalau sekarang kan bisa lewat tiket online, bisa lewat apa namanya? Tiket.com dan betul, tiket.com dan lain. Nah, kalau lu nih disuruh balik ke sistem manual, lu mau apa enggak? Enggak sih, rumit kan? Cerita nih. Cerita nih. Mau liburan? Liburan. Naik kereta. Mana dulu deh? Nah, ke Malang deh, Malang. Malang. Kalau zaman dulu dari daerah aku kan masih susah toh apa namanya ke ini jalur kereta. Jadi kalau kita mau naik kereta kita harus datang ke tempat, terus kita cari tiket. Kadang tuh juga harus lewat calo tiket. Benar. Karena mungkin masih susah toh sistemnya. Nah, kalau sekarang kan beda. Kita mau liburan, mau traveling, mau kemana-mana, kita bisa langsung akses dari gadget kita. Lebih fleksibel, lebih fleksibel benar.
Kalau jalan sendiri juga bisa, tinggal Nah. lihat Google Maps. Hmm. Betul kan? Tinggal lihat gimana Google Maps. Udah lebih fleksibel. Saya juga nggak mau sih sebenarnya kalau disuruh kembali ke manual, karena ya lebih mudah aja lebih sekarang. Lebih internet udah ada, dari rumah pun kita udah bisa mesen tiket tuh. Jadi tidak usah ribet lagi lah kalau sana sini gitu. Nah ini pertanyaan menarik nih. Lu punya TikTok atau enggak? Apa? Punya TikTok atau enggak? Punya dong. Nah, kenapa ya di zaman sekarang nih tempat wisata tuh bisa tiba-tiba viral cuma gara-gara TikTok? Katakanlah gini, FYP dia. FYP. Dari pengguna-pengguna yang lain. Betul. Membagikan momen yang waktu ada di destinasi itu. Betul. Kan TikTok nggak terbatas ya, bisa mengakses semua. Betul. Iya sih. Itu. Sebenarnya nggak TikTok aja ya sih. Ya. Instagram pun bisa, Instagram, Facebook tuh bisa membuat suatu tempat wisata tuh menjadi viral, menjadi rame ya karena itu video-video atau promosi yang menarik bagi wisatawan tiba-tiba viral, tiba-tiba rame tempatnya itu karena media sosial, bisa dijangkau oleh semua orang di dunia. Betul, bukan cuma Indonesia ya, di dunia kita bahasanya. Iya. Karena semua orang punya HP, punya akses internet yang memadai seperti itu. Ya karena apa sih, algoritma, ada bahasa sekarang algoritma tuh kadang membuat sesuatu tuh bisa viral, atau kan sesuatu yang kita pengen, yang kita mau itu bisa muncul terus di HP gitu. Nah, pernah nggak ke tempat wisata yang dilihat dari Instagram atau TikTok, kayak misalnya tiba-tiba muncul nih kafe bagus atau tempat wisata bagus, jadi kayak pengen deh sama pacarku ke sini gitu, atau sama keluarga aku ke sini, pernah nggak? Oh, Dari pernah. itu di mana? Pernah. Kemarin terakhir kali kita ke Wonosobo deh ya. Wonosobo. Tuh lihat konten-konten menarik dari orang-orang toh. Hmm. Itu di kebun teh Panama. Hmm. Nah, itu ada salah satu apa ini destinasi ya tarik yang paling menarik lah menurut aku. Yaitu keranjang cinta, bukan keranjang cinta, apa? Apa? Nggak tahu. Ini loh. Kereta? Ya, kereta keranjang. Oke. Nah, itu background latar belakang dengan hamparan hijaunya ini teh. Nah, bagus banget sih. Itu aku dapetin dari Instagram. konten-konten sih, ya. Tahu Lu dari konten-konten. datangnya bareng siapa tuh? Bareng pasangan yang pasti. Ini selanjutnya ini pertanyaannya agak gimana, agak klise nih. Menurut lu wisata sekarang ya dinikmati atau cuma buat konten, buat bukan dipamerin bahasanya ya, buat dikasih makan ke media sosial, atau bukan untuk dinikmati secara personal? Aku pengen ke, misalnya ke Wonosobo, aku pengen healing atau pengen ngelihat hamparan hijau, jadi kayak dinikmati sama sendiri, tapi nggak aku pengen ke Wonosobo buat pamer, aku pernah kesini, atau lihat nih konten ini menarik untuk untuk meningkatkan media sosialmu, atau gimana? Menurut lu gimana? Ini agak klise sih. Kalau menurut gue pribadi nih ya, Lu pribadi deh. niat awal lu pasti dari pengen senang-senang, Betul. senang-senang, Betul. pengen berwisata ke sini, pengen menikmati alam ini. Betul. Nah, ada cerita di tempat ini gitu. Nah, terus untuk konten-kontennya, nah itu kan kita berjalan, kita berada di tempat ini, terus kita ikut tren lah, ikut tren, bikin konten kayak gini. Oh, iya. Nah, terus diupload. Nah, tapi sebenarnya tujuan awalnya bukan itu kan, buat seneng lah ya. Senengin diri kita sendiri gitu. Nah, Iya seperti sih. itu. Berarti bukan datang ke tempat wisata tuh bukan buat konten doang ya? Bukan kita lah ya. Iya. Mungkin ada yang Kalau konten tuh kan kayak influencer ya, ataupun betul. tiktokers. Betul. Nah, itu
dia ke tempat sesuatu tuh berburu untuk konten. Betul. Tapi kalau kita untuk orang-orang awam biasa, menikmati aja lah, enjoy. Betul. Setuju banget. Ini agak ribet nih sebenarnya. Oh ini nih. Apa ya? Review Google di Google, menurut lu tuh jujur atau cuma bisa jadi acuan atau cuma apa ya bahasanya ya? Atau ada yang bohong gitu, kayak misalnya tempat ini nggak bagus tapi di review tuh bagus ya. Menurut lu review Google tuh semua orang jujur atau bohong gitu? Nah, ada juga nih kasus. Nah, kasus nih. Ya, kayak apa ya? Tempat wisata. Katakanlah ini ya apa? Taman edukasi. Taman pintar. Taman bermain. Nah, ada juga tuh taman bermain yang punya tim. betul. Punya tim buat nge-review yang bagus-bagusnya aja. Oh. Gitu. Nah, ada juga kan kalau wisatawan sendiri pasti dia jujur kalau nge-review karena dia ngerasain ini pelayanan seperti apa, ini worth it enggak, ini bikin seru enggak, Betul. seneng enggak di sini gitu. Tapi ada juga kan sebuah destinasi dia punya tim yang buat nge-review itu, meningkatkan reviewnya agar biar citranya baik, bagus gitu. Iya sih, emang bahaya. Ya, sebagai wisatawan ya, lebih bijak aja. Kayak misalnya mau kemana, dilihat review bukan dari Google aja, tapi dari Instagram, dari TikTok tuh dilihat komennya bagus atau enggak, atau kalau enggak ya dipikir-pikir lagi ya gak sih, cari tempat lain, atau kalau mau dicoba sendiri ya gak apa-apa, nikmati aja. Atau mungkin semua orang apa sih namanya, selera beda-beda. Jadi mungkin ada yang menurut dia bagus tapi menurut kita enggak, ya semua tergantung inilah, bijak-bijak kayak kita aja. Nah ini nih, ini nih agak-agak kita masuk ke pekerjaan. Menurut lu nih ya, travel agent bakal hilang nggak karena aplikasi-aplikasi yang sekarang udah mulai banyak, kayak tiket.com atau Traveloka? Menurut travel agent itu ya kayak misalnya kayak biro perjalanan tuh bakal hilang atau enggak? Kalau menurutku sih masih berjalan sih. Masih. Ya, karena yang pasti travel agent harus tetap bisa mengikuti ini Perkembangan. Iya, perkembangan. Kayak contoh dari wisatawan kan kayak wisata family. Keluarga bareng-bareng, keluarga besar. Nah, itu masih susah kalau kita ngatur sendiri. Betul. Nah, kita masih membutuhkan tuh yang namanya travel agent. Betul. Terus studi tour sekolah, studi tour siswa. Nah, siswa kalau kita sebanyak itu ya. Nah, guru ataupun panitia mengatur sendiri susah. Ya, harus masih membutuhkan itu travel agent. Betul. Biro perjalanan, guiding dan lain-lain itu kita masih membutuhkan. Tapi kalau untuk anak travelingnya anak muda sekarang, kan jarang tuh yang kayak berkelompok banyak. Betul. Nah, pasti kan kayak satu circle. Betul. Terus bersama pasangan. Betul. Bersama teman-teman terdekat. Betul. Nah, kalau itu mungkin itinerary dan lain-lain bisa kita rencanain sendiri, schedule-nya bisa kita itu rencanain sendiri gitu. Jadi ya seperti itu sih. Nggak mungkin hilang lah ya. Ya, nggak mungkin. Ya, pinter-pinteran dari travel agent sendiri. Ya. Dia bisa mengikuti perkembangan atau tidak, atau jangan stuck di tempat gitu. Nah, yang pasti juga harus adanya kayak penawaran menarik juga. Betul. Ya, namanya juga berkembang lah kita. Nah ini agak rumit, tapi semoga nggak terlalu susah lah ya. Ya. Kenapa ya? Misal lu menjadi pengelola desa wisata, bukan desa, pengelola tempat wisata. Teknologi apa yang bakal lu pakai, yang wajib lu pakai untuk destinasi wisatamu? Pertama tuh platform
Instagram, Ya, di Google, hmm, Instagram, TikTok, TikTok. Facebook, Iya. Twitter. Kalau Facebook mungkin kan sekarang udah Ya, agak tinggal ya. tapi ibu-ibu kan Ya. biasanya nyari Facebook. Ya, bisa. Sekarang yang lebih ke TikTok, Betul, Instagram. betul. Itu platform itu. Terus ini perbaikan accessibility dan lain-lain. Stabilitas. Terus fasilitas yang ada. Nah, itu. Ya minimal kalau di zaman sekarang Instagram punya lah ya, Ya. biar bisa promosi lewat media sosial, atau nggak TikTok punya. Wajib Iya. sih, wajib. Atau ya wajib itu Google sih, daftar di Google, atau buat orang misalnya pengen search destinasi wisatamu, terus jaraknya bisa ditempuh atau enggak, jauh atau enggak, ya itu penting lah untuk sekarang lah. Ya, penting banget sih. Dari Google Maps itu yang terdaftar di Google Maps. Betul. Nah, kalau wisatawan datang itu pasti nyari tempat yang ada Betul. ada di gitu. Apalagi reviewnya juga membantu Ya. tuh. Bener banget. Oke lah, mungkin segitu aja dulu ya video Ya. podcast kita di tema transformasi digital di era di pariwisata. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap hidup. Oh ya, selamat berpuasa juga bagi yang Berpuasa. merayakan. Semoga puasanya lancar-lancar ya. Kuat. 1 bulan full harus lah ya. Harus lah. Wajib. Jangan mokel, Oke, jangan. oke. Dadah. Dadah. Makasih teman-teman. Dadah.